Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Saudara, pemerintah tengah mewacanakan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini merupakan respon dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Selain itu, penyesuaian ini dibutuhkan juga karena angka subsidi dipandang cukup menekan dan membebani APBN. Belum lagi sasaran subsidi yang dinilai juga tidak tepat sasaran, karena justru banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu. Lantas, apakah penyesuaian harga BBM bersubsidi ini akan mampu melindungi kelompok rentan? Dan seperti apa kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gadasari, hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber kami, ada Dr. Fitra Faisal Hastiadi SE, MSc, MA, selaku Direktur Eksekutif dari Next Policy. Halo, apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sama-sama. Di Kompas TV. Kita mau bahas nih mengenai penyesuaian harga BBM yang lagi hangat dibicarakan begitu ya Pak ya. Baru-baru ini baru saja dinaikkan untuk yang non-subsidi begitu Pertamax. Ini akan ada penyesuaian kembali. Boleh dijelaskan mungkin sekali lagi latar belakang dari penyesuaian harga BBM ini seperti apa kemudian Pak? Ya, sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Melisa bahwa kita ini melihat bahwa tekanan terhadap APBN itu semakin lama semakin besar ya. Jadi kalau kita lihat kuotanya itu hanya tersisa sampai Oktober tanpa ada penyesuaian harga. Itu kan jauh lebih sulit begitu ya. Nah, kalaupun ditambah gitu ya, nanti besaran yang sudah besar ini 500 triliun, itu akan bertambah lagi menjadi 700 triliun. Artinya kalau kita bicara mengenai target di tahun 2023 untuk defisit smoothing, artinya mengurangi defisit APBN di bawah 3%, yang merupakan amanat dari Undang-Undang 2 tahun 2020, itu mungkin tidak tercapai gitu kan. Dan kalau kita bicara mengenai pilihan-pilihan, maka kita bicara mengenai prioritas. Anggaran kita kan terbatas, maka yang mana yang paling berhak untuk mendapatkan anggaran tersebut, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari Pertalite misalnya, itu yang paling banyak mendapatkan manfaat adalah justru orang-orang yang mampu. 80% itu adalah orang yang mampu, sementara cuma 20% orang yang miskin, begitu kan? Nah, oleh karenanya kita bicara mengenai prioritas. Nah, memang betul nanti ketika ada penyesuaian harga, pasti akan ada dampak inflasinya. Betul. Oleh karenanya perlu dijaga. Ini yang 20% ini, yang tadi menikmati hanya sebagian kecil dibandingkan dengan proporsi menengah ke atas, ini harus dijaga. Nah, mekanisme penjagaannya adalah dengan tadi mengalihkan anggaran yang sebelumnya difokuskan kepada subsidi energi, dalam hal ini Pertalite, solar dan seterusnya, agak disesuaikan ya, dibalikkan prioritasnya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, seberapa besar? Kemarin Ibu Sri Mulyani sebenarnya juga sudah mengeluarkan angka ya, 24 triliun. Nah, berdasarkan hitungan saya, ini sebenarnya bisa berkembang menjadi 36 triliun misalnya. Kalau misalnya kita memfokuskan pada 20 juta yang paling miskin, 300 ribu per bulan, dikali 6 bulan bisa 36 triliun atau bahkan bisa lebih. Tapi itu kan jauh lebih terfokus yang pertama, yang kedua adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan nanti potensi ledakan anggaran fiskal akibat adanya sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang tidak bisa kita kontrol adalah kenaikan harga minyak dunia. Itu dia. Karena biar bagaimanapun sekarang, Mbak Melisa, kita sudah tidak lagi menjadi net exporter. Kita bukan lagi produsen minyak, tapi kita menjadi importir dari minyak, karena kebutuhan kita itu sudah 1,6 juta barrel, sementara produksi cuma 600 ribu. Artinya menjadi kita konsumen, ya? betul menjadi konsumen. Dan oleh karenanya memang ya kalau sudah seperti itu, ya prioritasnya di mana sekarang? Prioritasnya adalah orang miskin yang pertama. Yang kedua adalah dengan anggaran sebesar itu, kan sebenarnya kita bisa bangun jembatan, bisa bangun jalan, bisa kemudian investasi ke pendidikan, yang mana itu jauh lebih prioritas ketimbang kemudian kita quote-unquote membakar subsidi di jalan. Baik. Karena ini sebenarnya bentuknya mengkonversi begitu ya, tadinya dananya ini dijadikan subsidi langsung kepada harga minyaknya, tapi kemudian ini dijadikan bantuan tadi atau mungkin jadi pembangunan sehingga tadi bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih adil kira-kira begitu ya. Tapi kan tadi ada faktor-faktor yang juga mempengaruhi harga minyak ini, kemudian kan ada dari peperangan yang ada di luar, kemudian bagaimana kita harus menyikapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga minyak ini, Pak? Ya, faktor-faktor ini adalah satu hal yang tidak bisa kita kontrol tentunya ya, Mbak Melisa. Kalau kita lihat iklim geopolitik
bahkan ketika Pak Jokowi hadir ke sana juga sebenarnya tidak bisa kemudian menyelesaikan konflik Iya, antara iya. Rusia dan Ukraina. Itu masih tetap berlangsung dan itu akan menjadi tekanan yang besar terhadap harga minyak dunia. Yang kedua adalah kita juga harus menyadari bahwa akhir tahun ini untuk negara-negara barat itu masuki musim dingin. Nah, ketika masuk musim dingin maka permintaan energi akan meningkat. Yang kita sekarang sudah lihat tinggi itu akan bertambah tinggi lagi. Ya, produksi bisa sampai 120 US dollar per barrel. Artinya lebih tinggi lagi tekanan terhadap APBN kita. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi juga dengar-dengar ya, Saudi Arabia juga ingin mempertahankan harga tinggi dengan memangkas produksinya. Kalau sudah seperti itu, ya itu suatu hal yang pada akhirnya ya, kalau kita tadi target untuk membantu masyarakat miskin, target bangun jembatan, target kemudian investasi di bidang pendidikan, itu jadi habis. Ya, karena apa? Tersita semuanya untuk subsidi energi tadi. Ya. Yang memang yang lebih layak adalah sekarang yang betul-betul membutuhkan yang mana? Karena kita bicara mengenai anggaran kita yang sebenarnya tidak besar begitu. Berarti karena memang melihat keadaannya, proyeksi ke depannya nih nanti harganya masih tidak menentu, bisa ada kenaikan lagi. Pilihan ini memang harus diambil begitu ya untuk menyelamatkan APBN kita dan juga supaya masyarakat luas bisa menikmatinya pada akhirnya. Namun walaupun kebijakan ini begitu baik, mungkin tidak sebegitu mudah diterima oleh masyarakat. Bagaimana supaya kebijakan ini tidak dipolitisasi, supaya masyarakat bisa menerima dengan baik, seperti apa kemudian? Nanti kita akan bahas ya, tapi kita harus jeda sebentar. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi segera kembali. Anda kembali lagi di Zona Inspirasi, saudara. Saya masih ditemani Dr. Fitra Faisal Hastiadi selaku Direktur Eksekutif dari Next Policy. Baik, tadi kita sudah bahas ya Pak ya, bagaimana kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM ini harus diambil pemerintah begitu ya. Tapi tentunya kan nanti akan ada dampak-dampak yang mengikuti dengan adanya penyesuaian harga BBM. Bagaimana supaya kebijakan ini bisa diterima dengan baik kepada masyarakat pada akhirnya Pak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu memang betul-betul dijaga daya belinya ya. Nah, dalam hal ini memang ada kemungkinan dari sisi penyesuaian akan ada peningkatan inflasi. Nah, itu yang sebenarnya harus kita antisipasi. Nah, berapa besar sih efek kenaikannya? Nah, jadi kalau berdasarkan simulasi kami, sebenarnya di bulan Juni kemarin itu tanpa adanya penyesuaian itu inflasi bisa 5,03% instead of 4,34% di bulan Juni. Artinya kalau kita bawa presiden itu ke sekarang, maka kalaupun terjadi kenaikan misalnya atau penyesuaian 20-30%, itu paling banyak efek inflasinya antara 1 sampai 2%. Artinya dari baseline inflasi 5%, mungkin on top dari itu bisa 6 atau 7%. Nah, apakah itu tinggi? Ya jelas itu memang di atas target Bank Indonesia, tetapi bukan yang paling tinggi juga di regional. Dan juga untuk mempertahankan level inflasi yang rendah itu, ongkosnya besar sekali. 200, 300, bahkan sampai 500 triliun gitu kan. Nah, untuk itu lebih baik memang menjaga apa sih dampak kenaikan inflasi itu terhadap masyarakat yang rentan ini seberapa banyak. Nah, kalau misalnya kita pakai kategori World Bank, sebenarnya ada 120 juta orang aspiring middle class. Aspiring middle class itu adalah kelompok yang baru berangkat dari zona kemiskinan, mau masuk kelas menengah, tapi dia kalau ada gejolak, dia akan rentan miskin. Nah, cuma memang tidak semuanya 120 juta itu memang paling rentan gitu ya. Yang harus kita lihat adalah yang paling membutuhkan, kalau kita lihat dari basis data kesejahteraan sosial itu adalah sekitar 15 sampai 17 juta orang. Kalau kita ekspansi misalnya sampai 20 juta orang pun saya rasa anggaran kita masih mampu untuk menjaga itu. Berdasarkan simulasinya bahkan kalau kenaikan penyesuaian 30% itu ya kita intervensi per orangnya 100 sampai 300 ribu. Itu pun tidak akan melebihi dari 50 triliun. Kalaupun dari besaran yang mungkin lebih mewah sampai 76 triliun. Tapi all in all itu akan jauh lebih kecil ketimbang kenaikan anggaran 200 sampai 300%, 300 triliun. Nah, ini kan akan menekan pertama defisit kita akan melebar. Yang kedua, kalau defisit melebar apa? Sesuatu yang masyarakat sering kritik, utangnya bertambah lagi. Nah, kan kalau utang bertambah lagi, ya itu beban masyarakat juga nih masa depan begitu kan. Maka kita harus menjaga ini kalau anggaran kita terbatas, maka prioritasnya di mana? Nah, orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Apakah mereka bisa menerima? Nah, ada satu contoh anekdotal Mbak Melisa. Kalau kita lihat harga bensin eceran itu sudah 10.000, 11.000 per pertalite ya. Dan masyarakat masih membeli itu. Artinya kalaupun terjadi penyesuaian,
masyarakat sebenarnya masih mampu. Plus betul. ada tambahan dari pemerintah yang memang sudah dikeluarkan ya. Pak Jokowi juga sudah memberikan gitu kan bantuan sosial dan seterusnya, dan saya rasa itu tidak akan berhenti di angka 24 triliun saja, itu pasti akan bertambah lagi begitu. Kemudian tadi kan ini kita harus kebijakannya adalah mengkonversi daripada langsung bantuannya berupa subsidi kepada harga BBM adalah bantuan langsung tunai begitu kepada masyarakat. Ini besarannya mungkin sekitar 600.000, 300.000, 600.000 begitu ya. Ini bagaimana skemanya? Apakah masyarakat butuh edukasi supaya bantuan tersebut jangan sampai salah begitu dimanfaatkan? Karena tadi kan kita jangan sampai bantuannya salah sasaran begitu. Sedangkan ini kalau masyarakat diberikan bantuan langsung begitu, apakah bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana begitu Pak? Memang ada kecenderungan masyarakat ketika terima duit akan cenderung konsumtif dan pada akhirnya tidak akan berpikir jangka panjang. Nah itu ada beberapa mekanismenya. Mungkin itu bantuan yang memang spesifik gitu kan. Ada bantuan dari JIS barang ya, bantuan sembako dan seterusnya, itu bisa lebih spesifik, atau bisa lewat kartu kesejahteraan yang mana kartu Indonesia Sejahtera dan seterusnya, itu kan bisa ini dikontrol bahwa pengeluarannya itu berdasarkan kategori-kategori yang spesifik. Tapi saya rasa yang paling penting sekarang itu adalah cashnya keluar dulu gitu ya. Mau gimana juga pasti biar bagaimanapun masyarakat memang butuh disposable income, sesuatu yang bisa langsung dibelanjakan begitu Mbak. Memang ada kecenderungan, ada kekhawatiran juga bahwa BLT atau bansos atau apapun itu akan bocor. Ada inclusion error, ada exclusion error. Artinya ada yang seharusnya masuk tapi nggak masuk. Ada yang dia ada di sini tapi seharusnya dia nggak berhak dapat. Itu pasti akan selalu ada. Tetapi ini jauh lebih mudah untuk diperbaiki datanya ketimbang kita mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol tadi. Apa yang tidak bisa kita kontrol? Kondisi geopolitik. Terus kemudian kelakuan produsen dari minyak bumi ini seperti apa, kita belum bisa kontrol segala macam. Memang bisa saja pemerintah kemudian, kalau dalam konteks Arab Saudi, bisa saja Pak Jokowi dalam hal ini mungkin mengirim special envoy ke Arab Saudi untuk kemudian setidak-tidaknya menambah produksinya lah supaya angkanya turun. Toh mereka biaya eksplorasi rendah. Itu bisa. Tapi kan kita nggak bisa memastikan itu berhasil atau tidak. Gitu. Yang kita bisa pastikan sekarang adalah bagaimana memperbaiki data, bagaimana kemudian membuat masyarakat bisa kemudian tidak terkena dampak yang paling parah, dan kemudian bagaimana menjaga anggaran itu tidak kemudian terlalu terbebani. Nah ini pilihan-pilihan ini semua tidak mudah. Tapi ini suatu hal yang seharusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah juga. Baik. Jadi memang kebijakan ini mau tidak mau harus diambil walaupun mungkin tidak populer. Tapi bagaimana tadi masyarakatnya juga harus memahami apa yang terjadi. Mungkin kita bisa mengatur dan mengawasi apa yang bisa kita awasi daripada tadi ya harga minyak dunia yang kita tidak tahu, tidak bisa kita kontrol pada akhirnya. Kalau kemarin harga telur naik begitu kan juga sudah membuat masyarakat begitu heboh begitu ya. Dengan adanya penyesuaian harga BBM ini, kira-kira harga-harga apa nih Pak yang akan menjadi gejolak? Memang akan ada dampaknya terhadap inflasi pangan misalnya. Tapi secara umum inflasi tambahannya sekitar 1-2%. Artinya kalaupun ada, ya ini tidak akan sangat besar. Terus yang kedua, sebenarnya Bank Indonesia kan sebenarnya sudah berancang-ancang ya. Kemarin sudah menaikkan suku bunganya sekarang 3,75%. Itu adalah salah satu cara untuk meng-anchor inflasi, untuk menjaga supaya inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah ini jadi dari sisi moneter, dari sisi fiskal pemerintah juga sudah menjaganya dengan bantalan sosial dan seterusnya. Nah tinggal sekarang ya kita tunggu disesuaikan harganya. Nah masalahnya adalah Mbak Melisa, semakin lama ini diumumkan, maka potensi kenaikan harga di masyarakat itu akan semakin besar. Kenapa? Karena baru saja wacana, ini sudah banyak harga-harga naik gitu kan. Itu kan udah ekspektasi inflasi gitu. Kalau misalnya pemerintah kemudian tidak mengumumkan, nah ini sudah terlanjur nih, udah ada efek inflasinya juga. Dan nanti kalau misalnya pada akhirnya diumumkan lagi, sudah 2 kali lipat besar inflasi. Memang seharusnya lebih cepat lebih baik. Gitu. Baik. Jadi memang walaupun kebijakan ini tidak populer tadi sekali lagi tapi jangan ditahan-tahan, ditunda-tunda justru ya, karena betul, yang menjadi akan lebih besar. Betul yang menderita masyarakat juga. Betul. Baik. Tadi kita juga sempat bahas mengenai bagaimana pasokannya ini juga terbatas. Kita juga harus awasi pasokannya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini ya Pak ya. Tapi kita harus jeda kembali. Anda jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi. Kami masih melanjutkan obrolan kami mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk melindungi kelompok rentan. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai kebijakan ini sebenarnya memang harus diambil pemerintah begitu ya, karena selain adanya kenaikan harga, kita harus mengkonversi begitu bentuk bantuannya bukan hanya untuk subsidi tapi juga langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kita bahas mengenai masalah pasokannya karena ini pasokannya juga berkurang. Ini bagaimana kemudian kita harus mengatasi apabila pasokannya nanti tidak cukup pada akhirnya Pak? Ya, salah satu caranya adalah melakukan penyesuaian harga. Karena begini Mbak Melisa, jadi dengan adanya harga yang sekarang, itu kan masyarakat ramai-ramai pindah dari Pertamax ke Pertalite. Betul. Nah kalau sudah kemudian itu terpacu demand-nya, akibat adanya apa? Harga semu, ini kan harganya tidak sesuai dengan harga keekonomiannya. Masyarakat merasa bahwa ini ya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, tidak ada suatu hal yang berubah. Akhirnya apa? Ya udah. Rational economic agent, kalau mereka rasional, mereka pasti akan mengejar yang lebih murah, gitu kan? Betul. Akhirnya apa? Karena terpacu harga yang murah ini, ya habislah kuotanya, gitu kan? Itu adalah salah satu cara. Kalau misalnya ini tidak dihentikan segera, tidak disesuaikan, maka Oktober sudah habis. Nah, mekanisme berikutnya adalah selain penyesuaian, juga ada mungkin pembatasan. Nah, pembatasannya itu pakai macam-macam. Bisa kalau Pertamina sudah mengeluarkan misalnya My Pertamina, sudah kemudian ada juga pembatasan berdasarkan entah itu CC atau kategori mobilnya atau segala macam. Tapi best practice-nya kalau kita lihat di negara-negara Eropa, terutama misalnya di Jerman ya. Di Jerman itu mereka sudah fokus subsidinya kepada transportasi umum. Nah, bisa saja nanti kita ke depan akan memfokuskan pada transportasi umum, transportasi yang digunakan UMKM dan seterusnya daripada kendaraan-kendaraan pribadi. Bisa nggak dilakukan? Sangat bisa. Saya rasa ini masalah teknis saja. Iya. Karena untuk My Pertamina sepertinya belum begitu berjalan ya Pak ya kalau kita lihat. Apakah ada alternatif pembatasan-pembatasan lain selain tadi untuk transportasi umum? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan atau mungkin dari kesadaran masyarakatnya yang harus diubah kemudian? Ya, kesadaran masyarakat agak sulit ya untuk dipandu segala macam, karena sekali lagi masyarakat yang rasional adalah masyarakat yang mengejar harga yang lebih murah. Mau siapapun dia. Kebanyakan sayangnya itu 80% dikuasai oleh yang menengah ke atas. Cuma 20% orang miskin yang menikmati. Nah, oleh karenanya salah satunya juga mungkin yang kita bisa mengejar best practice tadi, kalau My Pertamina mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan, ya sudahlah fokus saja ke angkutan umum, ada yang plat kuning atau mungkin kendaraan dinas gitu ya, yang mana itu memang lebih membutuhkan. Betul. Dan lebih tepat sasaran. Dan kalau misalnya kita bicara kuotanya itu tidak segera habis karena memang betul-betul peruntukannya sesuai. Betul. Jadi memang kalau kita mengharapkan kesadaran masyarakat begitu agak sulit. Tadi saja dengan mudahnya ya hanya untuk transportasi umum, jadi memang betul-betul tadi menjaga pasokan dan juga pada akhirnya menjaga subsidi tadi ya, anggaran kita juga jadi lebih aman. Tadi kita bahas bagaimana pemerintah tidak ada pilihan lain untuk tidak melakukan hal ini. Sebenarnya apakah ada kebijakan alternatif yang bisa dipilih pemerintah untuk mengatasi hal ini Pak? Saya rasa di saat-saat seperti ini hampir negara-negara di dunia itu nggak ada yang kemudian tidak melakukan penyesuaian harga. Hampir semuanya melakukan penyesuaian harga. Dan ketika kita bicara mengenai subsidi tadi, sudah banyak sekali penelitian-penelitian. Saya bisa men-cite beberapa di antaranya. Dari Harvard ada Ren Mahana, dia bilang subsidi itu lebih baik subsidi ke orang dibanding subsidi produk. Ada juga dari Ben Olken dari MIT, juga dari Amerika Serikat, lebih baik subsidi ke orang dibanding subsidi produk. Karena subsidi produk itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol dan lebih banyak cenderungan biasnya. Sekarang prioritasnya adalah kepada orang. Nah, jadi subsidinya memang lebih ke sana. Subsidi, kalau kita bicara subsidi ke orang berarti misalnya tadi bansos BLT, terus subsidi ke bidang pendidikan dan seterusnya. Itu memang yang spesifik ke sumber daya manusianya, bukan kepada produk. Nah, memang sudah saatnya rezim subsidi kita yang memang sebenarnya sudah lama kita tinggalkan. Jangan sampai kita backward lagi ya, kembali lagi kepada semuanya terpenjara pada subsidi energi yang mana tidak berkesudahan. Mungkin sekarang kita mampu karena apa? Karena ini adalah efek dari commodity super cycle, super siklus komoditas. Kita kan memang memiliki limpahan manfaat dari ekspor kita yang surplus dan seterusnya karena harga-harga naik kecuali minyak bumi. Tetapi, nah jadi kan hari ini kan kita bisa membiayai ini. Tapi sampai kapan komoditi super cycle ini? Kalau selesai di tahun depan dan kita masih mempertahankan subsidi sebesar ini, ya sudah akan tekor juga gitu kan. Jadi ini suatu hal yang tidak pasti. Yang pasti adalah kita mengontrol orangnya, datanya kita perbaiki, dan lebih prioritas dan tepat sasaran begitu. Baik. Jadi memang kebijakan ini mungkin hari ini masih bisa ada alternatifnya, tapi kita tidak tahu nanti di kemudian hari. Jadi memang lebih cepat kita menyadari hal ini nantinya akan lebih baik juga untuk masa depan kita pada akhirnya ya. Nah, kembali ke
ke tadi pertanyaan bagaimana walaupun ini kebijakan yang tadi sudah paling baik diambil, pesan seperti apa nih yang harus dilakukan pemerintah supaya kita sudah lihat ya sudah ada yang mulai demo, mulai tidak setuju dengan hal ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kebijakan ini bisa diterima lebih baik kemudian, Pak? Saya rasa kuncinya adalah komunikasi dan juga empati. Ya. Komunikasi sudah dijalankan dan pemerintah sudah juga menghadirkan empati dengan cara tadi mengeluarkan ini kan biasanya bantuan langsung ini dikeluarkan setelah harganya disesuaikan. Ya. Tetapi ini sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Betul. Ini kan salah satu bentuk empati gitu ya. Sebenarnya uangnya ada nggak sekarang? Ada sih. Kalau mau tambah buat 200 triliun lagi sebenarnya saya percaya masih ada. Cuma kan ini tidak mendidik begitu kan dan kemudian tidak prioritas. Lebih baik sekarang masyarakat yang membutuhkan yang mana? Nah, mungkin masyarakat yang sekarang sedang berdemonstrasi ya belum paham saja dan belum dikomunikasikan. Toh nantinya mungkin yang berdemonstrasi ini juga menerima manfaat yang paling banyak dari kemudian efek pengalian subsidi ini. Begitu. Baik. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan baik. Tadi sudah betul ya pemerintah melakukan tindakan empati tadi diberikan BLT-nya terlebih dahulu. Semoga bisa meredam ya tadi rasa tidak puas atau tidak senang dari masyarakat pada akhirnya. Apa peran dari masyarakat yang bisa membantu kebijakan ini pada akhirnya, Pak? Ya masyarakat sebenarnya sekarang sebenarnya supirnya itu pemerintah. Ya. Jadi bolanya itu juga ada di tangan pemerintah. Tinggal masyarakat bagaimana menikmati kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan. Karena sebenarnya ya kita nggak fair juga kalau mengharapkan masyarakat begini dan begitu gitu kan. Jadi sebenarnya leading by examples. Dalam hal ini tadi kita bicara empati, kita bicara mengenai prioritas anggaran. Ya, pada akhirnya masyarakat juga akan melihat bahwa pemerintah ya tidak meninggalkan masyarakat tetapi justru memprioritaskan yang memang betul-betul membutuhkan. Karena kalau misalnya kita bicara orang kaya, ya kalau misalnya harganya naik pun mereka sebenarnya tidak terlalu masalah. Betul. Karena kalau kita bicara di ekonomi ada terminologi yang disebut price elasticity of demand. Nah ketika harganya naik, ya mereka income-nya selama pandemi justru mereka makin kaya. Betul. Ada selama pandemi justru yang terjadi Mbak Melisa, ada akun-akun orang kaya yang di atas 55 miliar ke atas, itu meningkat. Wow. Gitu sementara yang masyarakat yang 100 juta ke bawah turun. Artinya ada K-shaped growth. Nah ini kan suatu gap yang besar gitu kan. Nah, bagaimana menipiskan gap tersebut? Ya sudah biarkan orang kaya itu mengalami kenaikan harga atau penyesuaian harga, sementara masyarakat yang paling bawah itu mendapatkan manfaat yang paling besar dari anggaran atau APBN. Karena APBN ini kan dari pajak rakyat. Yang paling besar manfaatnya seharusnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Justru sebaiknya orang-orang kaya ini lebih banyak kontribusinya, baik dari sisi pajak maupun dari sisi tadi ya kalau misalnya mau naik pun ya dia kalau mau mengkonsumsi BBM ya konsumsi yang tidak bersubsidi misalnya. Ya, baik. Tadi kita banyak bahas nih mengenai yang berada di tingkat teratas dan yang ada di garis kemiskinan begitu ya Pak ya. Yang di middle class nih bagaimana kemudian Pak? Karena mereka tidak terima bantuan tapi turut juga merasakan dampak dari penyesuaian harga BBM. Betul. Jadi middle class itu ada juga yang masuk dalam kelompok yang 120 juta yang rentan miskin itu. Nah salah satu caranya adalah ya selain bansos dan BLT, ya pemerintah juga bisa sebenarnya memberikan insentif pada industri supaya industrinya lebih produktif. Nah, misalnya ketika kita bicara solar, kalaupun harganya disesuaikan, mungkin tidak akan sebesar Pertalite. Ya bisa saja. Ataupun kalau misalnya memang harus disesuaikan juga, itu ada kemudian pengalihan subsidi juga buat industri. Nah, industri ini kemudian bisa kemudian bergeliat. Nah, ada insentif-insentif lain yang juga kemudian bisa diarahkan kepada middle class, misalnya kepada di sektor retail, sektor UMKM, kemudian sektor perjalanan transportasi. Nah ini suatu sektor-sektor yang sebenarnya bisa menikmati juga peran dari APBN gitu ya. Jadi selama ini kan kita sudah membelanjakan APBN itu ke sektor-sektor yang produktif. Itu jangan sampai ke belakang lagi gitu kan. Nah ini suatu hal yang sebenarnya juga bisa menguntungkan kelas menengah. Baik. Jadi kita harapkan memang betul-betul dari penyesuaian harga BBM ini bukan hanya masyarakat kelas atas tadi yang menikmatinya, tapi betul-betul seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari penyesuaian harga ini. Terakhir Pak, sebagai penutup ada harapan, mungkin himbauan dan pesan kepada pemerintah dan masyarakat. Ya, yang jelas kalau dalam hal ini pemerintah memang dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pemerintah tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi setidak-tidaknya ada the lowest common denominator. Apa? Yaitu prioritas penggunaan anggaran. Siapa yang paling membutuhkan, itu siapa yang dapat paling banyak begitu. Ya, baik. Jadi memang kita dukung ya kebijakan dari pemerintah. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan, memang ini kebijakan yang hari ini diambil bisa menguntungkan juga untuk kita di masa depan supaya kita semua juga bisa merasakan manfaatnya. Kita sebagai masyarakat tadi ya menjalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga kebijakan yang diambil ini kita dukung supaya bisa untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak Fitra
untuk Sama-sama. waktunya dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, saudara. Semoga perbincangan tadi bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.